Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang sudah ditashih oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Karena nanti ada beberapa tashih yang berbeda-beda. Kalau ini dari Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj, nanti beliau ada menambah beberapa komentar beliau nanti dengan ayat Al-Quran. Sekarang judulnya kita masuki judul Babul Mujahadah. Mujahadah ini pengorbanan kalau bahasa kita. Kita pergi ke salat subuh berjamaah itu perlu mujahadah. Kita berbuat kebaikan juga perlu mujahadah. Ada beberapa ayat, kita ambil 2 ayat saja, itu yang mendukung dan menceritakan tentang mujahadah, pengorbanan. Ini dalam surah Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang mereka itu bermujahadah, berupaya semaksimal mungkin untuk mengoreksi diri. Nyanganya nawai ke pebu matiut. Ini mulai hari ini nyohana boleh, paling enggak diminimalisir. Ini hari ini buat kebaikan, dia berusaha untuk meninggalkan kejahatan itu. Kalau ada orang seperti itu, walladzina jahadu fina, dia itu untuk dekat denganku dia bermujahadah. Lanahdiyannahum subulana. Kalau kita lihat di dalam kajian Nahu, ini sudah ada taukid sampai berapa kali, Pak? Lanahdiyannahum subulana, ada 2 taukid. Lam taukid, kemudian nun taukid. Akan saya berikan petunjuk kepada dia, saya luruskan dia, saya bantu dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini makna lanahdiyannahum subulana. Jadi subulana itu begini, sabilun, sabilani, subul. Subulus salam, artinya jalan yang berkelok-kelok. Ini subul artinya, Pak. Sabil begitu juga. Maknanya berkelok-kelok apa? Hidup dalam dunia susah kita. Katanya tutah kena, tutah gede pun dapat jauh bucak orang tu. Bagaimana duit anak, bagaimana kuliah anak, bagaimana sekolah anaknya dah fikir, Pak. Bagaimana beribadah. Tapi kalau orang sudah mujahadah, kata Allah, itu semua itu saya permudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua saya permudah. Kemudian ayat yang kedua, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini walaupun ada 2 pemahaman. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah yang menjadikanmu, yang memberikan rezeki kepadamu, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga kamu itu meninggal dunia. Nyawatit artinya ibadah ini pajak nabi ibadah, terus meninggal ibadah. Ada juga yang mengartikan itu, yakin itu apa? Terus beribadah sampai nanti hatimu yakin kalau yang menciptakan kamu itu adalah Allah. Ya. Ini 2 ayat yang diambil oleh Syekh Sulaiman Muhammad Sulaiman Al-A'raj untuk memperkuat beberapa hadis-hadis dari yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Ini hadisnya banyak. Kemungkinan kita buat 2 kelompok ya. Artinya pertemuan sekali lagi masih kita lanjut masalah mujahadah. Berbeda dengan pembahasan yang lain, itu hadis cuma 2 atau 1 hadis. Ini banyak hadisnya. Jadi pada pagi ini kita hanya membacakan mungkin 4 hadis saja atau 5 hadis.
Kemudian pertemuan selanjutnya nanti kita lanjut 4 hadis atau 5 hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang hadis yang pertama yang berkait dengan mujahadah. Hadis ini an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Jadi ini termasuk ke dalam hadis qudsi. Karena di situ dikatakan fima yarwihi an azza wa jalla, an Rabbih azza wa jalla. Jadi kalau ada nanti qala ta'ala dalam sebuah hadis, itu hadis qudsi. Jadi dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibrun." Kalau seorang hamba dia dekat denganku shibrun. Shibrun ini sejengkal. Ini sebuah kalimat-kalimat konotasi, sebuah kalimat-kalimat bukan kalimat sebenarnya. Jadi artinya seorang ada keinginan dia untuk dekat dengan Allah, ada keinginan untuk merubah diri, ada keinginan untuk belajar, ada keinginan untuk mengetahui sesuatu walaupun cuma sejengkal. Nyoronyo bertepu belum tepu cara wuduknya berkiban cara. Apa yang salah dari wuduk ulun? Apa yang salah dari Fatihah ulun? Mau dia belajar. Ini masuk shibrun tadi. Maka kalau ada orang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, taqarrabtu ilaihi zira'an, maka saya akan dekat dengan dia 1 zira'. Ya, zira' itu Pak. Zira' itu dari ujung jari ini sampai kemari, itu zira' namanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ini dari firman Allah, ya, hadis qudsi namanya. Wa idza taqarraba ilayya zira'an, kalau ada seorang hamba itu ingin dekat denganku, ingin lebih tahu lagi tentangku, kata Allah, zira'. Jadi tadi kan shibrun, Pak. Sekarang zira'. Lun mehut jitnya bacut, jih bacutnya, mehut keinginan dia, Pak. Jadi kalau ingin dekat dengan Allah, itu zira', maka Allah mengatakan taqarrabtu minhu ba'an, saya akan dekat dengan dia sedepa. Sedepa itu bagaimana? Kalau zira' segini, sedepa itu dari ujung jari sampai ujung jari satu lagi kita bentangkan, Pak. Itu ba'an namanya. Jadi maknanya kalau kita punya keinginan untuk dekat dengan Allah 10%, Allah ingin dekat lagi 100% dekat, Pak. Kita ingin dekat dengan Allah 100%, 1000% Allah ingin dekat lagi, Pak. Jadi artinya begitu rindunya Allah kepada hambanya. Tapi kalau kita jauh dari Allah, tak pegang mazhab, maka Allah juga jauh dari kita. Nuruh dro juga dari kata Allah. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin diberikan petunjuk oleh Allah, banyak-banyaklah baca Al-Quran. Paling enggak banyak volumenya kita baca, Pak. Arti volumenya apa? Paling enggak kita baca 5 menit. Baik dah baca aju mandu habis, mana ada tepu-tepu ni, Pak. Kita baca 5 menit, kita baca 2 menit. Artinya continue kita lakukan. Hari ini kita baca Quran, besok baca Quran, berusaha baca Quran, baca lagi Quran, Pak. Karena di dalam Al-Quran itu terjadi dialog interaksi, Pak. Ya, jadi interaksi. Maka jika ketika kita yang mumpung yang kita baca, kita menikmati bacaan itu. Kenapa kita nikmati? Karena interaksi di situ, Pak. Ada dialog interaktif. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala, maka kita pahami dulu, Pak. Karena di situ nanti ada uslub khitabi, kemudian ada ghaibi, kemudian ada cerita-cerita. Kita nikmati, Pak. Begitu kita nikmati. Kenapa? Yang menceritakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis yang kedua, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam, oh ya, satu lagi ya. Wa idza atani yamshi, kalau ada seorang hamba dia ingin dekat denganku seperti berjalan kaki. Masuk berjalan kaki lebih cepat lagi dibandingkan sejengkal tadi, Pak. Dibandingkan dengan sehasta. Ini dia berjalan kaki ingin dekatnya, belum pegang kebaikan. Seperti seorang hamba dalam ini juga Riyadhus Shalihin yang ingin bertaubat kepada Allah setelah dia membunuh 100 ulama. Dia bertaubat kepada Allah dengan dia letakkan pedangnya dan dia pergi ke tempat orang-orang yang saleh, orang-orang beribadah. Dia pergi dengan jalan kaki. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Makanya keinginan dia untuk bertaubat sudah diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan kalau dia ingin dekat denganku dengan berjalan kaki, ataituhu harwalah. Harwalah ini lebih daripada jalan kaki, lagi taplung, ya, nampak. Begitulah saya ingin dekat dengan seorang hamba. Sekarang kita lanjut hadis yang kedua. Ini erat kaitan dengan mujahadah juga, Pak.
Mujahadah itu kita butuh pengorbanan kalau ingin lakukan sesuatu. Kalau sedang azan nak kedai, membutuhkan pengorbanan untuk bisa tutup kedai, membutuhkan pengorbanan untuk bisa rugi. Kan secara logika kita rugi sebentar. Ketika kita salat 10 menit, 15 menit, nauru menjabak kedai tanya hendak jadi aja. Jadi maka kita rugi kalau kita lihat rugo kedai. Maka butuh kepada mujahadah. Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas." Ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang dilupakan oleh manusia. Ya. Pajan ingat nikmatnya ketika kata ken baru ingat nikmatnya. Ketika mau sakatul maut baru ingat dua nikmatnya. Ketika sudah sekarat baru teringat dua nikmat ini. Apa nikmat itu? As-sihah. Jadi nikmat kesehatan. Makanya semasa kita masih sehat, bermujahadahlah untuk berbuat kebaikan. Monyo kata ke kata utah ni, nyo kata ke kata dia kata kita sudah sakit, sudah stroke, kita ibadah lah. Bagaimana kita mau pergi ke sana, mau pergi ke masjid, mau beribadah, tak bisa lagi. Bagaimana mau bisa baca Quran? Kan stroke, gimana baca Quran lah? Babah mentang mungkin hanya memet-met lima, yang memet-met mata mentang, gimana baca Quran lah? Maka nikmat ini banyak dilupakan oleh manusia. Ini nikmat yang pertama, as-sihah. Maka pergunakanlah waktu sehat itu untuk melakukan hal yang positif, dari ibadah. Dan ibadah itu jangan kita pikir ibadah itu salat saja. Ya, nampak. Jangan kita pikir ibadah itu sedekah saja. Ibadah itu kullu ma yuhibbuhullahu wa yurdihi zahiratan kanat au batinah. Fahiya ibadah. Segala sesuatu hal yang dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah, nya ibadah. Baik itu ibadah zahir yang nampak atau ibadah batin. Ya, nampak. Jadi makanya kita perbanyaklah ibadah. Maksudnya apa? Ibadah zahir dan ibadah batin. Kemudian yang kedua, wal faragh. Faragh itu waktu kosong. Makanya seorang mukmin itu tidak ada waktu kosong nih, Pak. Waktu dia terus ada waktu. Hana waktu kosong. Maka menyoi telefon lagi, pajan na waktu kosong. Loh, hana kosong waktu ada berkah, Pak. Ya, Pak. Menyoi waktu kosong, dah jak gede, dah main. Waktu kosong tidak ada. Jadi bagaimana caranya? Ya. Memanfaatkan waktu itu sekecil apapun untuk beribadah. Apakah duduk berzikir terus, salat terus? Ya, Pak. Apakah seorang pergi kantor tidak dianggap ibadah? Seorang jualan tidak dianggap ibadah? Seorang pergi ke sawah tidak dianggap ibadah? Seorang yang menyelesaikan urusan orang lain tidak dianggap ibadah? Ya, Pak. Jadi ibadah itu dalam arti luas. Kita ini kalau ingin dapat nilai ibadah dari kita pergi kantor, maka dari pertama pergi kantor kita sudah berniat, nyolon nit ya Allah hana lompu tutah go belum di kantor ya Allah. Saya tidak tekan macam-macam, saya tidak mempersulit orang lain, ya Pak. Saya mencari rezeki nanti ya Allah untuk saya berikan kepada anak-anak saya. Saya ingin cari rezeki yang halal. Nyan perempuan dah terbit dari rumah ke ibadah, Pak. Kenapa? Karena niat menolak. Karena niat get. Maka itulah dikatakan dengan ibadah batin. Ini hadis yang kedua dari mujahadah. Sekarang kita masuk hadis yang ketiga. Ini hadis Aisyah. Ketika Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering salat malam sampai kaki beliau sudah bengkak, Pak. Bahkan dalam satu riwayat lagi naga ikat dalam, Pak, ikat dalam sampai gemat dalam, Pak. Kalau kita enggak hana level lagi, Pak, enggak sanggup kita, Pak. Kita tidak sanggup. Kita paling-paling sanggup cuma setengah jam saja. Setelah itu kamu memang nih, Pak. Atau kita sanggup cuma witir saja, Pak. Setelah itu mungkin nggak sanggup lagi. Tapi Rasulullah SAW, seorang nabi, seorang rasul yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, masih salat malam juga. Ya, makanya kan bermujahadah beliau, Pak. Beliau bermujahadah. Kemudian ketika itu dilihat oleh Aisyah. Apa kata Aisyah? Lima tasna hadza ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau bangun tengah malam seperti ini ya Rasulullah, sampai bengkak kakimu ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Dosamu kan sudah diampuni. Dosa yang dulu, dosa akan datang itu sudah diampuni, maksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa salat lagi?
Katanya mungkin menyawa maksum, katanya Pak, menyawa maksum, mungkin teman-teman fardu ada boleh Pak. Rasulullah sudah maksum, dijamin masuk ke dalam surga, sudah diampuni dosa-dosanya, tapi salat witir, salat tahajud hendak ketinggai Pak. Yang katanya menyoga ke maksum, katanya kepada dia maksum. Teman-teman fardu ada boleh Pak. Katanya yang bakal, ya ke maksum, kajilah dalam surga apa tak sembahyang lah. Untuk apa berzakat lagi, untuk apa bersedekah lagi, sudah jelas masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah sudah dijamin masuk dalam surga. Itu bersedekah pun makin banyak Rasulullah. Menyedekah ke pun bersedekah ya Rasul. Jaminan masuk ke dalam surga kan sudah ada. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab begini. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa salah kalau saya ingin menjadi hamba yang bersyukur? Salah lagi kan? Akhirnya Aisyah cuma diam saja. Makanya segala aktivitas Rasulullah itu, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukti syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut. Hadis keberapa ini? 4 ya, hadis yang keempat. Ya, ini hadis ini juga unik sekali ini. Ini hadis yang keempat ini. Jadi hadis ini ada seorang ahlu dhaffah, ahlu saffah. Jadi ahlu saffah itu orang-orang muhajirin yang gathi-gathin. Orang muhajirin yang gathi-gathin itu tinggalnya di masjid, maka dekat dengan rumah Rasulullah SAW. Jadi makanya hadis itu cerita tentang seorang pemuda miskin, fakir, tidak punya apa-apa, dari kaum muhajirin yang minta sesuatu ke Rasulullah. Ya, ini Pak. Hadis ini dari Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, khadim Rasulullah SAW. Jadi kejadian ini dialami langsung oleh Abi Firas. Abi Firas itu salah seorang kaum muhajirin. Makanya muhajirin pada masa Rasulullah ketika mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah, semua mereka tinggalkan. Harta tinggalkan, istri tinggalkan, anak tinggalkan, mendu tinggal. Kemudian ketika itu sampai ke sana tidak punya apa-apa, hanya dapat pulih, maka dibantu oleh kaum Ansar. Maka salah satu dari mereka adalah Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna khadim begini. Beliau selalu membantu Rasulullah, menolong Rasulullah. Bukan menolong bagaimana? Nanti nak selok Rasulullah nyonya Rasul. Apa perlu Rasul? Dia minta lima. Apa perlu Rasul? Ulun menjak he pula. Hana mupu ya Rasul. Bahlun lah he mentang. Bahlun tahu ya Rasul. Perlu apa ya Rasul? Ulun yang minta tika. Napa Rasul? Bahlun minta tika ya Rasul. Ini makna khadim Rasul. Ya, khadim Rasul. Ketika itu ini kata-kata ini langsung dari Abi Firas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Abi Firas? Fa'atihi biwadu'ihi. Ya, bahasa Arab kalau salah barisnya saja sudah salah arti Pak. Kalau kita baca wudu itulah ini wudu. Tapi kalau kita baca wadu itu apa? Peralatan wudu. Ya, nampak gayung, yang peralatan wudu. Ya, nampak. Itu gayung. Dan lain sebagainya pun perlu dalam berwudu saja. Oh, sendal kejuk sih. Itu namanya wudu namanya Pak. Tapi kalau wudu itulah itu wudu. Berwudu. Ini fa'atihi wadu'ahu. Saya memberikan ke Rasulullah yang dibutuhkan untuk berwudu. Ya. Jadi Rabi'ah ini dia menjaga Rasulullah, Pak. Pajam bedah Rasulullah dijaga, Pak. Makanya dia tinggal itu, Abi itu ma'a Rasul. Saya malam itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidur bersama Rasulullah. Dia lihat kalau nyuka bergerak Rasulullah kagak bedah, Pak. Kagak bedah. Apa perlu ya Rasul? Makanya Rabi'ah ini dia tahu kalau Rasulullah bangun tengah malam hana lain, Pak. Hana lainnya mesti semayang, kan. Beda katanya bedah tengah malam nonton bola, Pak. Jadi dia fikir katanya semayang tahajud. Apa dengku? Bola ai. Nyo hana lewat dik. Nyan, Pak. Nyo bola hantar lewat wate bola, Pak. Atau bangun tengah malam buka WA ni, Pak. Pun temu WA orangnya. Pun rezeki orangnya. Pun haji orangnya, Pak. Yang kalian bawa WA, Pak. Tapi pemuda ini dia tahu Rasulullah bangun itu pasti salat, Pak.
Maka tanpa bertanya-tanya lagi, fa'atihi biwadhu'ahu. Pemuda ini dia mengambil peralatan wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abi Firas ini. Dari gayung, sendal, nyonyo ya Rasul, kaki jagal nyo, Pak. Rasulullah terkejut ni, Pak. Hai pula nyo Abi Firas nyo. Kemudian setelah itu, wahajatihi, ya nih, karena ada bi di depannya. Ini bi li ilsak namanya, Pak. Ilsak itu apa? Ilsak itu dia menjaga betul kapan Rasulullah bangun, dia menjaga betul kapan Rasulullah tidur, dia menjaga betul kapan Rasulullah akan keluar dan beraktivitas. Semua apa yang dibutuhkan diberikan kepada Rasulullah SAW. Ya, gitu Pak Rasul. Sehingga Rasul mengatakan begini, puperleron. Ya, nih Pak. Arti puperle begini, minta apa? Minta saja kepada saya. Lakai kebutuhan ron. Artinya Rasulullah, karena Rasulullah tidak bisa melihat orang berkhidmah kepada beliau. Kalau ada berkhidmah kepada beliau, ron pemohon. Lakai juga lu pemohon. Karena tolong lun menau. Kamu sudah menolong saya, kamu sudah memberikan keinginan saya ingin berwudu. Sekarang kamu mau apa? Maka Rasulullah mengatakan, salni, minta sesuatu kepada saya, minta. Apa permintaan pemuda ini? Ya, pemuda ini permintaannya menyo katanya roh tak pekem. Apa permintaan pemuda ini? As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya mohon kepada engkau supaya saya bisa menemani engkau dalam surga. Ya, nampaknya permintaan ini, Pak. Kalau kita mendengar itu, kita adanya haidron soron. Ingin bersama Rasulullah ibadahan ajalah, lepuan ajalah. Cuma yang jelas apa? Dia menolong Rasul saja, Pak. Dia mengambil peralatan wudu, dia berikan ke Rasulullah, itu saja. Cuma nanti ibadah lain, Abi Firas ini dia tidak terkenal dengan ibadah lain, cuma itu saja dia. Cuma Rasulullah mengatakan, kamu karena sudah bantu saya, sekarang minta apa keinginanmu? Keinginan dia, ya Rasulullah, saya ingin menemani engkau dalam surga. Ya, menemani engkau dalam surga. Surga kadang-kadang hanajilah datang malam, dia menemani engkau dalam surga. Sehingga apa jawaban Rasulullah? Faqala au ghaira dzalik. Baik lakainya, yang lain. Masa kamu minta enggak kamu minta? Baik lakainya. Rasulullah menjawab mi nonton soron. Cuma dengan gaya bahasa yang bagus. Dengan gaya bahasa apa? Jangan minta itu, minta yang lain. Kamu minta yang lain. Jangan minta itu. Apa kata beliau? Kata pemuda ini, huwa dzaka hanalain ya Rasul. Nyan permintaan lu. Rasulullah gimana cara ada jawab beliau, Pak? Artinya saya ingin menemani engkau dalam surga. Nunjuk syarat-syarat ya Rasulullah. Berikan syarat-syaratnya. Karena saya ingin menemani engkau dalam surga. Terima kasih.